بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kembali Allah mudahkan kita di sesi yang kedua ini berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan bahasan kita berkait dalam bahasan antara cinta, harap dan takut kepada Allah, yakni betul-betul yang mana kita paham bahwa Islam ini agama yang telah mengatur segalanya. Artinya apapun yang ingin kita lakukan di muka bumi ini, Allah menginginkan kita paham bahwa telah diutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kaifiatul ibadah, cara atau sikap beragama. Ya, dijelaskan tadi di bahasan yang kedua bahwa ada pemberitahuan tentang jalan kebenaran itu adalah satu, bukan bercabang. Sehingga jangan terkecoh kalau kita pengen mengatasnamakan cinta, harap dan takut, kita harus mengikuti satu jalan yang Nabi contohkan. Ya, seperti disampaikan tadi berkaitan tentang Hizbullah atau golongan-golongan Allah yang dijanjikan kemenangan, agar manusia tahu bahwa bukan menurut kita hidup ini masya Allah, tapi terserah Allah. Dibahas berbagai hal tadi sampai surat Ar-Rum ayat 31-32 tadi ya. Ada kabar tentang keburukan orang-orang non-muslim. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinakum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihi farih. Ya, ada syariat yang memerintahkan bahwa wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang dikatakan musyrik atau mirip sama orang musyrik. Ima pindah agama menjadi musyrik atau memang tasyabbuh ma'hum, menyerupai mereka. Ya, Ustaz, ukuran tasabuh itu apa sih, Ustaz? Ya, ketika memang ada contoh Rasul, kita mencontoh yang lain gitu loh. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Karena ada surat An-Nisa ayat 115 di mana Allah mengatakan orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Rasul sudah ngomongin nih hukumnya begini nih.
Ini halal, ini haram. Konsumsi apa tuh soda. Ini orang bisa ngomong. Kita malah ngikutin yang lain, gitu loh. Allah yang bilang, nuwallihi matawalla, akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Itu yang dimaksud di sini. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu akan berpecah belah mereka. Berkelompok-kelompok. Kalau sudah berkelompok apa? Kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap kelompok merasa paling benar. Ini saatnya kita bersatu. Dalam kondisi yang seperti ini orang Islam mesti kompak. Jangan senang berbeda. Oh, kalau Islam saya sih begini, Ustaz. Kalau Islam kami di Indonesia kan lain sama Islam di Arab, nabinya beda, gitu lah. Ya kan? Islam kami. Islam ya Islam, nggak pakai kami. Inna dina indallahil Islam. 14 abad yang lalu dibawa sama Nabi Muhammad sampai Dajjal turun juga sama. Masa agama Islam di Arab pindah ke Indonesia jadi beda di agama Nusantara? Ya nggak bisa, bro. Takutnya nuwallihi matawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin. Kalau sudah pakai bahasa kupalingkan sejauh mungkin, kita yang dirugikan. Kenapa dibilang rugi? Lantar jial ayyumul lati madat, tidak kembali hari-hari yang telah lampau. Ini kita berputar waktu makin tua bukan makin muda. Kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Kebayang kalau jalan kita salah. Ya, penyemangat hidup kita kan kita harus tahu umur yang sebentar ini jangan nggak nyontoh Rasul. Syariat walaupun berat lakukan. Jangan pakai kerah. Berat saya nggak sanggup, Zat. Ya ilahi Rabbi subhanallah. Jalanin. Rugi, punya kesempatan berbuat baik nggak memaksimalkan tuh rugi sekali. Itu sudah dikabarkan tadi. Surat Al-An'am ayat 159 ketika Allah berfirman, Innal ladina farraqu dinakum wa kanu syi'an lasta minkum fi syai'in innama amrukum ila Allahi summa yunabbiukum bima kanu yaf'alun. Innal ladina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'an, dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Lasta minhum, ya kamu bukan dari golongan mereka atau bukan tanggung jawab kamu. Innama amruhum ilallahi summa yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi jangan ikut-ikutan. Kita punya Allah. Kita punya Allah yang bakal uji kita, Allah yang bakal menyelesaikan ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Ya. Nah, kalau sudah bisa kayak begitu asik nih, enak nih. Kita nanti mau ngomong mau ngomong sunnahnya enak. Ya, mau ngomong cinta, harap dan takutnya enak. Kalau nggak paham agak susah. Tapi kemudian nasihat yang ketiga ulama supaya kita bisa merasakan, yakni ketika dikatakan oleh ulama bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tadi sempat ada yang tanya, Ustaz, kita ini kan anak muda, gimana Ustaz cara kita ini bisa istiqomah di usia muda di zaman yang milenial seperti ini, Ustaz? Bro, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Jadi mau zaman canggih nggak canggih, Islam bisa masuk. Dari zaman orang nggak ngayal pakai telepon, sampai ada telepon, sampai ada handphone, ya, masya Allah, Islam masuk. Gak ngaruh. Dari zaman naik onta, naik gajah, naik kuda, naik keledai, apa kita naik mobil, kita naik motor sport atau moge, Islam nyampe. Ya, kenapa? Karena Islam mewarnai, Islam gak berubah. Islam gak melarang orang pakai kendaraan. Islam gak melarang orang survive dengan cara hidupnya. Islam gak melarang. Islam cuma mewarnai. Kalau dulu orang mau naik kendaraan Bismillahi tawakkaltu ala Allah,
Sekarang juga Bismillah tawakkaltu ala. Dulu orang beli kuda perang baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Demi Allah, sekarang ente beli moge mobil juga bacanya sama. Judulnya kendaraan, jadi bukan bid'ah, ini fasilitas dunia. Kamu harus pakai itu. Ya, Islam fleksibel sekali. Dari zaman kita dulu orang nikah nggak pakai tenda, sekarang pada pakai tenda, sama ijab kabulnya. Kok beda ijab kabulnya kalau pakai tenda? Enggak, sama. Islam ini nggak begitu, Islam nggak begitu. Makanya kalau kita balik kepada rutinitas kita sebagai makhluk yang bernama manusia, harusnya kita istiqomah di atas fitrah kita tercipta untuk apa? Ada 5 penyebab orang itu melakukan kemaksiatan. Saya nggak bahas yang 5. Satu aja yang saya ingatkan di kajian saya di YouTube itu ada 100 dosa diremehkan oleh wanita. Ada 5 penyebab. Saya nggak bahas. Satu aja penyebab yang saya sampaikan. Di situ tertulis kata karena kebodohan kita akan agama kita. Jadi orang bisa berbuat dosa karena bodoh akan agama. Lupa fitrah dirinya tercipta untuk apa? Hei, kau tercipta untuk ibadah. Maka ibadah ya cinta kepada yang diibadahi, takut dan harap kepadanya. Ini semua termaktub dalam Quran dan Sunnah. Lihatlah. Takutnya Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari sorga, dia nggak merengek minta sorga, dia minta ampun dengan dosa penyebabnya. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ditelan oleh ikan yang besar, terjebak dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Nabi Allah Yunus gak mengajarkan Tuhan minta dikeluarkan dari perut ikan, tidak. Kalau kita yang jadi Yunus minta dikeluarkan dari perut ikan, betul? Karena standar dong, lu telan sama ikan, ditelan, kira-kira di perut ikan yang kamu minta apa kira-kira? Allahumma akhrijni min batnil hut. Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Itu standar banget tuh. Kayak kita pernah tajir, bangkrut, kira-kira yang kita minta apa? Tajir lagi, betul? Justru kalau dalam Islam bukan begitu. Jangan ngajarin Tuhan. Tuhan lebih paham, baik. Masya Allah. Tuhan lebih tahu siapa ente. Ente yang gak paham Tuhan. Makanya para nabi bukan ngerengek minta dibalikin, bukan, dia beristighfar. Dia bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dulu rumah tangga kita akur, betul? Zaman susah sepiring berdua akur. Sekarang serumah, piring apa yang kita nggak punya? Ada piring ceper, piring mangkok, pirek, macam-macam kita punya tuh. Heran jadi mengkelahi gara-gara banyak piring gitu. Mendingan dulu juga tak, jangan pakai piring akur tak tuh, karena kok bisa tak bisa begitu ya, nggak tahu sih, emang nggak begitu kan begitu ya. Maksudnya coba kritis ini ada yang salah nih, ternyata kau bukan yang dulu lagi, bukan judul lagu yang serepetin ya kan. Ternyata kita bukan kita yang dulu lagi, kita orang yang berubah fungsi ya. Pengen banget balik seperti dulu Ustaz, istighfar. Yang laki istighfar, yang bini istighfar. Karena dulu kalian bersatu untuk sebuah misi. Sekarang kalian berdua merusak misi tersebut. Ya, ibu merasa diuji oleh bapak, betul? Bapak pun lebih diuji sama ibu, betul ya? Kalau kita ulangan ngomong dengan ujian. Nggak usah angkat tangan, udah paham. Jadi yang jadi korban anak, betul? Anak diajak berkoalisi sama mamanya, betul? Kadang bapaknya juga ikut-ikutan. Kata anaknya, partai kalian beda ya. Dia dekat sama emak dibisikin, bapak itu. Nggak usah deket-deket dia. Jangan lo pohon jamu dideketin kering besok. Nggak racun ya orang. Ya, boy datang
datang ke bapaknya begitu kan. Ini malu sih. Dulu bapak beli tanah ada pohon nangka tiga-tiganya angker. Dia datang hilang tuh saya tangguh. Saking malah, main cuci-cucian otaknya. Sebenarnya sini kalau nge-brainwash paling jago. Anak pelangak pelongo. Anak siapa tuh bang? Anak lu. Aduh, rumah tangga kok begini. Justru kalau memang keluarga punya masalah, masing-masing istighfar. Jangan ngadu cuma sepihak. Saya sering nih diaduin begini sepihak doang nih. Heran ngadu tat ya Allah, saya suami saya tat gimana dong Ustaz? Istri nggak tahu gimana dong, saya bilang saya belum kenal. Nah, gitu ya begitu. Kalau ada masalah datang berdua kita coba cari. Karena ada hukum sebab akibat lah ya. Nggak mungkin lah ada asap kalau nggak ada api kan gitu ya. Dulu kan nggak seperti ini. Maksudnya gimana istighfar? Istighfar itu mengembalikan sesuatu yang hilang. Karena kita merasa bersalah. Memang dulu tidak seperti ini, kok sekarang seperti ini karena ada yang salah. Ya, jangan salahkan alam kalau menumpahkan lahar, menumpahkan gempa, angin, hujan. Jangan salahkan alam. Kita yang salah. Bukankah ketika Allah ciptakan bumi ini doyong miring. Allah tancapkan gunung masih miring. Allah letakkan emas perak baru tegak itu gunung. Sekarang emas perak kau pindahkan ke gigi, ke kacamata, ke cincin, ya miring lagi betul. Tantar banjir, tantar gempa, iya kau yang salah. Jangan salahkan Tuhan. Dimaka sahabat ulah tanganmu sendiri. Yang paling baik beristighfar. Nah, itu tertulis tuh dalam Quran dan Sunnah. Ya kita cuma mengulang sejarah kok. Apa yang kita lakukan ini pernah terjadi, cuma mungkin beda zaman. Ya. Albumnya aja lah, padahal isinya mirip, masalahnya mirip. Iya, makanya banyaklah contoh-contohnya. Contoh nih, saya contoh ini surat Al-Ahqaf ayat 30. Ketika Allah berfirman, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Qalu dikatakan ya qaumana wahai kaum kami inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, bahwa ada kitab yang telah diturunkan, diperdengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, yang akan membimbing orang yang baca ke jalan yang lurus. Ini ayat Al-Ahqaf ayat 30. Al-Ahqaf ayat 30. Ini ayat yang mengabarkan bahwa Quran itu musaddiqan, yakni kitab yang terpercaya. Bahkan Allah yang mengatakan yahdi ilal haqqi, yang memberikan hidayah kepada yang hak, wa ila tariqi mustaqim, kepada jalan yang mustaqim, yang lurus. Jadi kalau kamu merasa hidup ini melenceng, tidak jelas, la yaminan wala shimalan tadi, tolong kembali ke Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil. Itu Quran, gak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk buat orang yang bertakwa. Kamu bakal cinta nanti, karena yang kau rasa sekarang dulu pernah dirasa. Dulu orang pusing sama anak pada berantem mulu. Kau rasa sekarang betul? Anakmu ribut, padahal kamu akur dengan istri, dengan suami. Anakmu lihat pukul-pukulan, Adam sama Hawa udah ngalamin, kan gitu. Anak Nabi mengklaim, anaknya Nabi malah durhaka sama Nabi Allah Nuh. Kenapa? Karena durhakanya istri ya. Anaknya pun berantakan ke bawah. Makanya lelaki suruh nyari perempuan apa? Al-wadud, al-walud, perempuan yang penuh belas asih dan banyak maklum. Cari madrasah, bukan orang-orangan toko. Begitu nyari alim orang-orangan toko. Ya syukur kalau madrasah cakep. Jarang yang dua-duanya ada, betul ya. Jadi kalau kita pengen cari itu yang madrasah, yang memang kalau nanti kita menikah punya anak, madrasahnya jelas, itu yang paling penting. Ya kalau cari dunia mah nggak ada selesainya. Tapi terserah lah, misi nikah kita yang tahu ya. Kita mau cari enak, kita mau cari anak, urusan situ deh. Tapi yang pasti punya misi, yakni al-wadud al-walud, perempuan yang menyiapkan maklum yang banyak.
Nah, kalau bisa seperti itu bagus. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Ya, lihatlah, yang pegal sama anak udah banyak, yang pegal sama suami udah ada tuh, bininya Fir'aun si Asia. Ibu pegal sama bapak, ya bu, pegalan Asia sama lakinya Fir'aun. Emang lakinya ibu sama Fir'aun nggak lakinya? Bu, gini-gini masih kalah sama Fir'aun, bu, kelihatan aja kalah anak kucing dia, bu, takut gitu. Kelihatannya sangar. Masya Allah. Jadi coba deh flashback bahwa pernah ada ujian dulu. Kan Quran Tuhan memberikan bayangan ke kita. Oh iya ya, ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan. Iya, ternyata banyak kebaikan yang dijanjikan. Iya, kamu yang lupa kalau jadikan Quran sebagai amsal, yahdi ila siratal mustaqim, yang mendatangkan petunjuk kepada jalannya. Kalau sudah tahu enak, wajar, maka dikatakan Bapak, ini Quran mendatangkan kemuliaan. Cuma nggak semua orang paham. Di hal yang keempat, ya, dijelaskan bahwa ada syariat memerintahkan kita untuk tahu bahwa menggapai kemuliaan dengan ilmu itu akan membuka peluang cita, harap dan takut, takut dan harap. Menggapai kemuliaan dengan ilmu. Pola hidup yang mesti dirubah nih. Pola hidup. Jadi kita nggak terkecoh dengan ujian. Karena hidup memang perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi dia nggak terkecoh, dia nggak takut. Ya, namanya hidup ya ujian. Dia nggak pernah minta, ya Allah jauhkan hidupku dari ujian. Nggak pernah dia minta begitu. Tapi yang dia minta apa? Afrid alayya sabran wasabbit aqdami wangsurni alal qaumil kafir. Ya Allah, berikanlah kepada aku kesabaran ya Allah. Kuatkanlah kaki ya Allah. Wangsurni alal qaumil kafir. Selamatkan aku dari propaganda orang kafir. Ya propaganda itu ya macam-macam ya. Ya pola pikir di bawah kekuasaan mereka. Pokoknya kita minta berlindung. Sekarang kan kita Islam, cuma pola pikir kita kan kafir. Ya contohnya gampang tadi. Ya, kita ngadepin ujian. Kenapa nunggu orang kafir bikin statement? Kenapa nggak kembali ke Islam? Dulu orang kafir nunggu syariat Islam. Nabi juga berbisnis sama orang kafir. Nabi mati, baju besinya digadaikan sama Yahudi. Ada muamalah berarti, betul? Cuma sistemnya Islami. Kalau sekarang kan kita enggak. Nanya, tak boleh gak bisnis sama orang kafir? Boleh. Cuma caranya kafir, ini gak boleh. Kalau masalah bisnis sama orang Islam saja, kalau caranya konvensional sudah haram. Apalagi sama orang kafir. Sudah sama orang kafir, konvensional pula. Dua dosa kita. Ya, jangan. Rasul jadi solusi. Lihat cara beliau bertahan. Ini iman kita penting, mesti digali terus ini. Konsekuensi wa anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya. Tolong digaris bawah ini Pak Bu. Ya, kalau kamu berani mengatakan Nabi Muhammad hamba dan Rasul, tolong diyakini. Yang pertama, mentaati semua perintah Rasul. Jadi kalau kita menemukan perintah Nabi, jangan main-main. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena nggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Ya, kecuali wahyu. Begitu pula larangan Nabi jangan diterabas, tapi sudah melarang jauhkan sudah. Kenapa? Karena kalau sudah melanggar larangan Nabi, menghindari perintah Nabi, tadi tuh An-Nisa 115 tadi. Ya, nuwallihi ma tawalla, akan dipalingkan dia sejauh mungkin. Makin jauh dari kebenaran hidup, makin tersesat kamu. Ya, kayak orang bingung jalan mau kemana. Ya Allah, kemana ya? Nggak ketemu jalan ini. Aduh, mana gandum, mana mau ini. Allah ya Allah. Ya dia tenang aja deh. Daripada kita nggak tahu besok di sana seperti apa, bertahan yang penting jangan sampai kita nggak sholat. Ini yang jenius nih. Apapun yang akan terjadi ke depan, yang penting kita bisa beribadah. Ini yang paling penting. Saya dapat kabar tentang pengcancelan jadwal ya. Kemungkinan beberapa jadwal kita besok nih Ahad nih di-cancel nih. Banyak pencancelan nih. Qadarullah masa'afa'ala ya. Tapi saya bilang sama teman-teman, jangan hilang begitu saja, jangan kalah sama makhluk yang namanya corona. Kita boleh nggak ngumpul di masjid, kita boleh nggak ngumpul di majelis taklim, tapi jangan nggak streaming sebenarnya. Kita manfaatkan teknologi yang canggih, ya.
Takutnya ini kan propaganda misionaris yang non religi ya, nggak memiliki agama. Dengan adanya penyakit begini, orang nggak ada yang ngaji, orang nggak ada yang sholat. Lihat ijtihadnya ulama, lihat ya di Mamlakah Al-Saudiyah, azan tetap dikumandangkan di masjid. Tolong yang merasa sakit jangan datang ke masjid. Ya bermanfaatlah buat orang, jangan menularkan penyakit, gitu ya. Kemudian yang mau sholat di rumah, tapi jangan sampai nggak berjamaah, itu cerdas. Oke lah, sekarang kita ikut aturan main pemerintah, ya karena kita punya pemimpin, menghindari perkumpulan masyarakat karena kita nggak tahu penularan, betul. Ya, kita nggak sok-sokan pengen sehat, tapi tolong jangan sampai kita nggak belajar. Ya, kalau memang harus kita meng-cancel jadwal, jangan sampai nggak belajar. Kalaupun terganggu sinyal wifi, tolong baca buku di rumah. Kenapa? Wa hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Karena Allah bedakan orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mau mengingat itu orang yang dikatakan ulul albab. Ini yang dibilang wali-waliullah. Yang ada penjagaan. Bahwa jangankan yang berat ya, jangankan yang ringan, yang berat pun akan tidak bisa menyakiti hamba-hambaku, kata Allah. Man ada li waliyan faqad atantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, perang melawan aku, kata Allah. Ya, sisanya kita menghiasi yang sunnah. Wajib dengannya sunnah. Kenapa? Hatta uhibbahu, bisa mendatangkan cintanya Allah. Lau kuntu ahbabtu, karena kalau Allah sudah jatuh cinta, ada penjagaan yang di luar dugaan kita. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa idza sa'alani la'utiyannahu, wa idza ista'adani la'udhannahu. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, kalau hamba terus istiqomah menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, akan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar, kan kujaga mata yang dengannya dia melihat, kan kujaga tangan yang dengannya dia menyentuh, kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza ista'adzani la'udhannahu. Ya, kalaupun dia minta sesuatu kan kuberi, dia minta perlindungan kan kulindungi, kata Allah begitu. Tidak ada kerugian, tidak ada sama sekali. Makanya ilmu dikedepankan. Orang kalau sudah berilmu aman. Ya. Ini banyak orang yang kesannya menghafal ilmu cuma nggak berilmu. Kan udah dibilang ilmu itu yang dipakai bukan yang dihafal kan? Ya, Masya Allah. Surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, kalau bicara ilmu Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah, aku angkat, ya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang mau menuntut ilmu, yang mau menuntut ilmu. Artinya ada janji indah dalam Islam ini buat orang yang mau menuntut ilmu. Ya. Kemudian surat Al-An'am 83. Al-An'am 83. Narfa'u darajatim man nasya. Narfa'u darajatim man nasya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Narfa'u darajatim man nasya. Kami akan angkat derajat manusia beberapa derajat dengan kehendak kami. Siapa yang menuntut ilmu? Ada dalil menjelaskan seperti itu. Itu di surat Al-An'am ayat 80-83. Ini menggiring kita untuk tahu bahwa yang namanya ilmu itu sesuatu yang penting untuk dimiliki. Ilmu yang dimaksud ya tentu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kalau sudah bicara cinta, orang bicara takut dan harap, khaufan wa tama'an. Tentu kalau cinta sudah dibahas tadi ya dengan 4 jenjangnya. Kalau khauf itu kan rasa takut pada Allah karena apa? Karena mengetahui kekuasaannya. Toma berharap kenapa? Karena tahu keberadaan Allah dan kemampuannya.
Ya, dalam sholat itu ada khauf, ada toma, takut dan harap. Takut kalau sampai nggak diterima, berharap diterima dan didengar. Karena orang kalau sudah nggak takut sama Allah bahaya, bahaya sekali. Apalagi membiasakan diri mengatur Tuhan. Baik menurut kita bukan baik menurut Allah, bahaya. Ada anak-anak muda sekarang ini merasa pinter, merasa energik, sehat, sama orang tuanya ngelawannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama nggak paham sih mah, kata mama kan pahaman gua dari dulu. Papa nggak pernah ngerti innalillahi. Gampang kelotihan mulut berkata dengan sesuatu yang kita nggak paham. Ya karena dia nggak paham, dia nggak mengerti. Dalam Islam ini ada syariat. Kalau sampai Allah perintahkan untuk menyamakan yang namanya hidup ini untuk ibadah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, perhatikanlah ini Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kamu kan tercipta untuk beribadah, betul? Maka tolong berilmu tentang ibadah, jangan sampai nggak paham. Allah ta'budu illa iyyahu, yang pertama ibadah tersebut adalah tidak berbuat syirik, tauhid. Jangan kau menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, sama seperti kau beribadah dalam baktimu pada orang tuamu dengan ihsan. Ada tidak ada dia berbuat baik. Ini enggak, kadang-kadang kalau nggak ada kangen, ada kurang ajar, ada nggak? Disuruh sama orang tua nggak nurut, teman yang manggil ngepot. Ya, orang tua nyuruh, waduh, langsung belakang lemes semua. Giliran temennya manggil, tolong dong nak, ambilin minum nak. Ya Allah, mama kenapa nggak dari tadi sih ma? Ya Allah, ma capek ma. Yang ngambil air dipinjemin HP, wah kosong ada HP. Ada timbal baliknya dulu. Dia lupa ini ada ihsan, ada janji Allah tentang kebaikan. Karena berbuat baik kelihatan atau nggak kelihatan. Kok bisa? Karena nggak berilmu. Hei, bukankah sukses karena ridhonya Allah? Bukankah sukses karena ridhonya Allah? Kamu cuma takut dan harap, tapi kamu nggak dapat ridho. Ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya juga sama. Jangan cuma berteori tentang hukum sebab akibat. Kan Allah yang menjawab. Kalau matematik mungkin 2 kali 4 8, 3 kali 4 12 mungkin. Tapi kan kalau dalam ilmu sosial nggak bisa kayak begitu. Ya, dalam muamalah nggak bisa. Apalagi sama orang tua. Ya kenapa? Karena ada izin Allah. Anak udah ngasih tadi tinggal sukses, belum tentu. Diterima enggak sebagai ibadah? Kalau diterima ya Allah ijabah. Bisa berwasilah menjadi sebuah amalan, mendatangkan kebaikan, betul. Kamu tak berilmu, kamu gak tahu. Kamu terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Baik menurut kamu, bukan baik menurut Allah. Coba deh gapai ridhonya Allah. Para sahabat dimuliakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Kenapa? Ya memang sama orang tua, masya Allah. Sama yang lebih tua, masya Allah. Bermuamalahnya, masya Allah. Sedekahnya, masya Allah. Wajar kalau Allah ridho. Nah sekarang kita pengen tenang hidup, dapat ridho dengan cara kerja yang salah, ya nggak bisa. Ya, kamu cuma menghayalkan takut sama Allah. Prakteknya kamu nggak takut, buktinya lihat. Sholatmu berantakan, ibadahmu rusak, lihat. Sama orang kamu bisa senyum lebar, salaman, cipika-cipiki sama teman, sama orang tua boro-boro mencium tangan bagi cipika-cipiki. Dibikin sama Allah sekarang tuh, lihat. Berani gak no sama orang yang gak pernah cipika-cipiki sekarang? Coba di atas mental. Walau bercanda mau tenang ya. Sekarang bisa gak kamu cipika sama orang tua, cipiki sama orang tua? Beda rasanya. Dengan begini kita kembali ke jalan yang benar. Ya ada hikmah di balik musibah. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akhirin. Kata Rasul, Inna Allah, sesungguhnya Allah yarfa'u bihadzal kitab, mengangkat derajat dengan kitab Al-Quran, aqwaman,
kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan merendahkan yang lain. Ya Allah, yang Nabi yang mengatakan bahwa dengan Quran ini Allah angkat manusia dan melemahkan kaum yang lain. Artinya orang kalau dekat dengan Quran sebagaimana yang kita bahas ini, bahwa ternyata memang kita berilmu ini merupakan sebuah mulia. Menggapai kemuliaan dengan ilmu, dalam Quran itu semua isinya ilmu. Terangkat derajat manusia dengan Quran karena isinya ilmu, pun dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering kita melihat ada potongan-potongan video pelaku-pelaku bid'ah ketika membahas hadis-hadis yang sahih. Lihatlah. Ya, di dalam riwayat yang sahih, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, Nabi melakukan sebuah ritual gini. Berarti kan kita diperbolehkan. Iya betul, cuma merutinkannya nggak ada. Loh, kalau udah boleh rutin dong. Kan yang paham Nabi para sahabat. Makanya sering dibilang kamu kalau beragama menurut Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat. Ya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kayak contoh apalah, dalam riwayat Muslim Nabi melakukan kunut sebelum ruku di waktu sholat subuh. Orang menganggap bahwa Nabi merutinkan, padahal para sahabat tahu ya Nabi melaksanakan semua kunut dalam sholat. Nabi nggak meninggalkan dalam witir. Setelah Nabi wafat, sahabat jadi rujukan agama. Ya. Tidak ada sahabat yang merutinkan kunut di waktu subuh. Kita atau sahabat yang paham Rasul. Kalau sahabat yang paham, ini yang dimaksud beragama dengan mencontoh para sahabat. Oh, maksudnya begitu. Ya. Ada sesuatu yang kamu lupa, bahwa kebaikan merujuk pada orang yang paham kebaikan. Sebaik-baik umat yang pernah kuciptakan, umat yang aku berada di atasnya, kata Rasul. Para sahabat radhiyallahu anhum, itu yang dimaksud. Ya, ilmunya begitu. Lihat bagaimana mereka bisa bertahan hidup, karena kondisi alam sama, cuma bedanya kan kenyataan yang berbeda ya. Dimana dulu mungkin rumah nggak seperti sekarang, kendaraan nggak seperti sekarang, tapi yang nama syariat nggak berubah. Makanya mulia dengan ilmu akan diangkat kemuliaan kita dengan ilmu tersebut. Masya Allah. Kemudian dijelaskan pula di hal yang kelima, ya, untuk kita bisa menggapai kemuliaan cinta, takut dan harap kepada Allah dalam ibadah yang akan kita lakukan, yakni kita harus membiasakan untuk bisa menghadapi kenyataan hidup di mana selalu ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus selalu sadar diri bahwa ada amar ma'ruf nahi. Amar ma'ruf nahi munkar yang dimaksud di sini yakni memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Karena biasanya kalau orang sudah betul pasti ada ujian. Di surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal mutasaddiqi wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wadz-dzakirina wa katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Di surat Al-Ahzab ayat 35 ada jenjang kehidupan manusia. Di situ dikatakan bahwa orang Islam laki maupun perempuan, orang beriman laki maupun perempuan, orang yang patuh laki maupun perempuan, dan orang-orang yang benar laki maupun perempuan. Ada 4 jenjang pertama agama seseorang: Islam, iman, patuh, benar. Apa? Islam, iman, patuh, benar. Ini begitu. Jadi orang nggak bisa beriman tanpa Islam, orang nggak bisa patuh tanpa Islam dan iman. Orang tidak dikatakan benar dalam beragama tanpa Islam, iman, dan patuh. Kalau orang sudah bisa sempurna dan dikatakan benar, maka hidup ini ujian, dia bakal diuji.
Ujian orang yang berilmu adalah sabar. Ketika dia diuji, dia tahu inallah ma'as sabirin. Dia butuh Allah. Maka yang dia kedepankan sabar. Bahkan ayat mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Isti'anahnya gitu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Orang kalau sudah berilmu, sabar yang dikedepankan. Sehingga orang sabar itu tenang. Tenang, nggak bingung, nggak panik. Waduh Ustaz, gimana Ustaz? Kajian di cancel semua, tentu kita gimana Ustaz? Kita gimana belajar? Belajar di mana kan? Ngegas. Tolong ngegas. Belajar di mana? Ya belajar di mana aja bisa. Bumi Allah ini luas. Bumi yang paling Allah cintai masjid. Di masjid nggak mungkin cari majlis taklim. Majlis taklim nggak mungkin di mana saja. Sekarang fasilitas dunia sudah aman, ada streaming, ada YouTube. Kamu bisa belajar, bisa. Boleh jadwal di cancel di mana-mana boleh. Tapi jangan sampai kita nggak belajar karena derajat kita terangkat dengan belajar, prinsip. Ya, jadikan sebuah ritual rutin dalam kehidupan kita. Hidup ini belajar, hidup ini untuk belajar. Jadi bisa membantah lah ya, karena kita akan diuji dengan ujian yang banyak nanti. Nah, para sahabat itu seperti itu. Ya, dia tahu bahwa hidup ini ujian, dia nggak terkecoh. Membaguskan agama, Islam, iman, patuh, benar, siap diuji. Orang yang diuji dengan 4 kondisi yang benar ini: sabar, khusyuk, sedekah, puasa. Maksudnya apa Ustaz? Sabar, khusyuk, sedekah, puasa. Sabar itu bisa mendatangkan kekhusyuan. Orang kalau diuji dengan ujian yang berat, khusyuk. Kita dibikin pegal sama anak, doa kita khusyuk. Rabbi habli minas sholihin. Pegal sama anak. Diuji sama pasangan, Rabbi habli ya Rabbana hablana min azwajina ya Allah. Pegal sama pasangan. Pegal sama orang tua, Rabbi firli wali walidayya ya Allah. Wali walidayya ya Allah. Pegel sama orang tua mertua tahuan. Orang kalau diuji baru bisa khusyuk. Antah sa'akulubuhum lidzikrillah. Karena apa? Karena mengingat Allah. Tahu hidup lemah dengan ujian. Sekarang kayak kita nih ngaku nge-gym, bodybuilding, ngomongnya six pack mulu kalau ngomong. Aduh, di tangan sama virus satu takut lah. Allah wala quwwata. Nabi bilang tidak ada yang paling cepat membunuh lebih ain. Jarang kita openin nih. Pada masang status tuh foto bertekuk bertekuk. Ngurusin kagak heran. Mutihin kagak, bikin mancung di edit muka apa susah. Mesum mau pakai tes. Saus coba tuh mulut, masya Allah. Aduh, kena air nanti bisa mati mendadak loh. Jangan main-main ya, lebih dari corona nih. Ini memang corona di zaman sosial media jadi panik orang. Saya lagi gemetar banget pegel dari kemarin. Ya, bukan berarti kita sesumbar sama penyakit, tidak. Kembali ke Allah. Tapi Nabi peringatkan yang lebih bahaya dari corona kita nggak gubris. Apalagi bercanda, kita orang Indonesia kan orang kuat kan dulu pada begitu kenapa? Corona nggak ada spanduk membunuh, no. Rokok membunuh, mari kita isep kan gitu. Yang udah jelas membunuhnya saya coba nggak mati, kita begitu bahasanya. Tapi pas kena virus dan sosial media takut juga. Aneh sekali itu. Ya, siap berilmu, akan datang ujian. Ujiannya ya dengan sabar, sikapi dengan sabar, dengan khusyuk, dengan bersedekah, al-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Untuk mengurangi ujian yang berat ya sedekah. As-shadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah tolak bala. Ya, sedekah yang paling gampang apa? Senyum. At-tabassum biwajhika li akhika shadaqah. Jadi kita jangan sampai nggak bersenyum sama saudara kita, ya. Berlindung di balik masker boleh kalau di kerumunan.
Tapi kalau ketemu kita tersenyum, assalamualaikum. Sedekah yang paling gampang. Sama orang tua, sama keluarga, sama lingkungan, ayo dong. Itu formula yang ditawarkan dong. Nah, baru wasoimina, wasoimina. Kalau pengen sehat ya banyak puasa. Jangan makan sembarangan, apalagi makanan yang motongnya nggak jelas. Ibu-ibu biasakan kembali ke dapur, Bu. Jangan semuanya online. Itu kompor pengen ditegur udah lama nggak disenggol ke kompor, betul ya? Yang milenial sih milenial dalam pegang masak, betul ya? Karena kan kita bukan bicara enak, bicara berkah. Ya, mungkin kalau beli enak, bikin gak enak, cuma kan bicara berkah. Ini mungkin gak enak, cuma yang masak orang soleh, kita ambil berkahnya dah. Kayak kita bicara bisnis, bro. Saya suka bilang sama teman-teman partner bisnis saya, kalau bisnis itu nggak selamanya dari modal yang paling murah. Partner yang bawa berkah itu garis bawah itu. Ini heran, tiap mau dagang cari barang murah. Ya, ya kalau pengen murah jadi penadah, murah no, barang colongan, betul ya? Cari partner hidup kita orang baik enggak? Karena rezeki kita melalui dia kadang-kadang tuh yang pinter. Ada dua cara berbisnis kan? Yang pertama cari lokasi pinggir jalan, parkiran luas, insya Allah orang datang. Tapi yang kedua punya barang yang dibutuhkan. Atau di atas gunung dibikin freeport, betul? Tinggal tergantung mana yang kita pilih. Itu kalau kita bisa seperti itu. Kemudian untuk mendatangkan keberkahan ini bukan bicara untung rugi, ya. Kenapa? Karena Allah sudah atur semuanya. Allah sudah atur. Kita nggak usah kerja, saya di Indonesia dapat duit. Bagi kerja ada berkahnya. Makin banyak peluang yang kita keluarkan, makin berkarakter anak-anak kita. Itu cerdas. Ngapain sih Pak? Papa mah tinggal dulu juga duit datang Pak. Iya. Cuma makin Papa kerja berkeringat, makin berkah, makin berkarakter anak-anak Papa. Ini yang cerdas. Kenapa anak Pak tadi jadi orang hebat? Anak orang hebat malah menulis penjara. Karena peluangnya berbeda. Peluangnya gak pernah sama. Ya, kita jangan merasa hebat kasih nafkah keluarga Pak. Jangan merasa hebat, itu mau wajib. Karena nggak ada kita juga pada makan, betul? Lah mau ada Allah, no lihat keong. Keong aja lihat punya rumah, betul? Lu perlu lama-lama ngontrak mulu kalau mau keong, betul ya? Di Indonesia bro, mayit aja dia punya 2 kali 1, betul? Masa kita bergerak nggak ada semeter-meter acan sih? Aduh, Masya Allah. Ayo dong, ada usaha. Ya sisanya la haula wala quwwata illa billah. Ya siap diuji itu. Baru wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Yang ke-9 tuh. Suruh banyak ingat Allah. Baik laki maupun perempuan. Kalau bisa seperti itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah akan lipat gandakan balasan. Ya, balasan yang baik. Kamu sudah punya kebaikan, bakal dibalas dengan kebaikan berbentuk ampunan dan balasan. Ternyata yang kita butuhkan tuh ampunan dan balasan Allah. Ntar kalau kita sudah mulai paham nih prosesnya, baru kita betul-betul mengerti apa itu cinta, takut dan harap. Ya, karena amalan berikutnya penekanan sekali bagaimana menimbulkan cinta, takut dan harap kepada Allah. Prosesnya itu ya. Coba perhatikan Al-Azhar 35 tadi, jangan lupa. Ya. Islam, iman, patuh, benar. Kemudian yang jenjang yang berikutnya kalau sudah benar diuji nih. Sabar, khusyuk, sedekah, puasa. Ya, prosesnya nih. Kita kan mau Ramadan nanti kita akan bahas juga nanti ya. Jadi ada proses itu. Jadi orang harus Islam, iman, patuh, benar. Baru diuji. Ujian orang yang paham 4 ini menghadapinya dengan sabar, khusyuk, sedekah, puasa. Baru semua terangkum dalam bentuk mengingat Allah. Maka cinta timbul, takut timbul, harap pun timbul. Kalau sudah punya cinta, takut dan harap, Allah yang bilang, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Kan kulipat gandakan ampunan untuknya dan kan kuberikan pahala yang besar. Kenapa bahasa ampunan Ustaz? Karena orang yang diampunin ini yang bakal dapat solusi. Makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, istighfar, betul?
Rabbana zolamna istighfar, betul ya? Adam beristighfar, Nabi Nuh beristighfar, Nabi Muhammad beristighfar. Orang yang beristighfar hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Udah mulai kebayang nih. Jadi dibahas muter, baru mengerti nih. Cinta, takut dan harap timbul dengan proses. Itulah buah yang dipetik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Fadhil. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu. Silakan ada yang mau bertanya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, mau ditulis silakan, mau langsung juga boleh. Kalau bapak ada yang mau bertanya, Ki, mau nanya Ki? Silakan. Oh, boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nanya di luar tema Ustaz? Kalau kita sedang di sini, ini hanya nanya mengenai sholat jamaah qashar. Apakah saya rumahnya di Cibubur di Bukit Golf. Sekali lagi? Saya rumahnya di Cibubur di Bukit Golf. Ya. Nah kalau ke sini, itu saya bisa jamaah qashar nggak? Oke. Sebenarnya Cibubur sini sudah beda kota ya. Cibubur masuk Bogor kan? Kalau itunya maksudnya Bogor. Kalau dia maksudnya Bogor. Masuknya Bogor berarti. Cibubur ke Bogor. Kita tuh Cimanggis. Hah? Cimanggis. Jadi Masuknya Depok. Cimanggis Bogor. Iya, setahu saya sih Cibubur masuknya itu Cimanggis maksudnya. Tapi ke Depok bukan Bogor ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya bisa Bu. Sesekali bisa. Sesekali bisa, artinya memang sudah beda pemerintahan daerahnya sudah berbeda kan, sudah nggak sama gitu. Boleh. Tapi kalau kita bilangnya alamatnya itu Cimanggis Bogor, berarti kalau satu kota Bogor ya tidak diniatkan, berarti nggak diperbolehkan untuk kosor gitu. Dipastikan aja lah. Intinya kalau safar itu untuk luar kota, baru bicara jarak. Nah ya, karena apa? Karena Allah akan berikan rukhsah, kemudahan. Nah kita berharap mudah dengan kosor. Atau sesekali yang tidak safar pun boleh menjamak takdim. Boleh sesekali, tapi nggak boleh merutinkan. Nih kayak sekarang hujan ya, kita balik ke villa repot misalkan. Alhamdulillah, Zohor dengan asar 44 masih boleh tuh. Tapi sesekali merutinkan yang nggak boleh. Cuma sebaiknya sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Tapi kalau buat yang kosor, ambil sedekah dari Allah kok, kemudahan gitu ya. Allah. Baik. Ustaz Afwan, pertanyaan tentang safar juga. Kalau seandainya safar itu ada batas waktunya nggak Ustaz? Misalnya kayak 2 pekan, itu kan misalnya sholatnya boleh di qashar, jadi jamak qashar itu selama berapa lama boleh dilakukan ya Ustaz? Kalau kita misalnya terjadi selama 2 pekan, apakah selama 2 pekan itu boleh terus dilakukan? Ya berkaitan dengan jumlah bilangan waktu untuk qashar itu sendiri berkhilaf ulama. Ada yang 3 hari, 7 hari, ada yang 2 pekan. Sehingga berbeda pendapat. Kalau saya pribadi lebih kepada 3 hari. Karena saya merasa sudah bisa beradaptasi setelah itu. Nah, ya. Tapi kalau yang belum, ada contoh 7 sampai 2 pekan. Bahkan kalau dia mungkin nggak stay, berlaku hukum qashar selama dia safar. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan.
Kalau silakan kalau mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika kita bicara cinta, harap dan takut, mukadimahnya khususnya cinta dua ilmu. Iya. Bahkan disebutkan juga bahwa kita dianggap belajarnya itu adalah ilmu. Iya. Dan sumber dari ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Betul sekali. Al-Quran fisiknya ada gitu. Iya. Nah kalau kita bicara As-Sunnah gitu ya, As-Sunnah itu kan ada kategori, Iya. ada yang sahih, ada yang dhaif dan segala macam. Nah bagaimana kita bisa tahu bahwa As-Sunnah itu tuh sahih bukan dhaif? Apakah ada kayak silabusnya atau Iya. referensinya yang harus kita Iya. perhatikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, dan kami turunkan Quran, kami yang bakal menjaganya. Al-Quran mutlak ya, dalam arti dijaga. Walaupun memang sunnah juga itu wahyu, bukan ucapan Nabi. Alasannya apa? Nabi nggak berkata kecuali wahyu, kan begitu alasannya. Tetapi karena memang wahyu ini dari mulut ke mulut para sahabat radhiyallahu anhum, beda dengan Quran yang dicatat di zaman Umar, di zaman Utsman ya, walaupun belum dibukukan. Untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, ada silabusnya nggak, Ustaz? Ada. Namanya ilmu mustalahul hadis. Namanya ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis ini ilmu untuk mentelaah hadis. Hadis ini sahih, hadis ini hadis dhaif, hadis ini hadis ahad, marfu, manqul, atau mutawatir dan lain-lain. Contoh, ada hadis yang sahih mutlak, ya, riwayatnya betul, semua betul. Tapi ada hadis juga yang katanya hasan, Pak. Hukum asalnya dhaif, ya. Contoh nih, Pak, hadis yang dhaif jadi hasan. Contohnya nih, hadis tentang orang sholat pindah tempat. Pernah perhatiin nggak? Salam, gila sholat sunnah pindah tempat. Hadisnya dhaif, tapi jadi hasan, jadi terangkat ini hadis marfu. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan sebaik-baik sholat seseorang di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Ada hadis pindah. Ini hadis menguatkan hadis yang dhaif menjadi hasan. Kemudian nanti ada derajat riwayat perawinya yang memang disaksikan oleh para ulama tukang dusta. Jadi turun ini hadis. Itu semua ilmu mustalahul hadis tadi. Nah, tapi keumuman dalil mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi, kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Oh, bermazhab ya. Karena nanti banyak orang mengatasnamakan hadis. Apa istilahnya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Lah itu bukan hadis. Ilmu di Mekah Madinah, di Cina ada apa? Ada corona. Memang kita utak di kitab mana juga nggak ada itu hadis. Ya. Anda zofatu dengan iman, kebersihan sebagai dengan iman. Ini bukan hadis, tapi ini kata-kata mutiara, kata-kata bijak. Ya, yang perlu kita sikapi dengan ilmu. Tapi itu bukan hadis. Jadi memang ada ilmu mustalahul hadis ya namanya, Pak. Ini nantinya akan menjelaskan silsilah hadis. Itu Pak. Ya. Iya, iya. Ah ya, itu di dalam
mustalah hadis kita semua, Pak. Kenapa derajat Imam Bukhari paling tinggi, Pak? Karena kehati-hatian beliau, Pak. Beliau melihat riwayat hadis, ada yang memberi makan burung, pas burung mau matok ditarik, dia batalin hadisnya. Orangnya nggak baik. Habis segitunya, Pak. Jadi ada, ini Imam Bukhari paling masya Allah derajat hadisnya. Imam Muslim muridnya, terus sampai Imam Ahmad terus lagi ya, riwayat Ahmad dan lainnya. Nanti ada karakter-karakternya, makanya derajat hadis itu di mata ulama berbeda-beda. Oh, Bapak Muslim. Nah, ya, Ustaz ada pertanyaan. iya, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukum jika suami istri sudah bercerai namun masih tinggal satu rumah tetapi beda kamar? Gimana Ustaz? Udah bercerai, Tinggal satu rumah di satu atap masih. ya makruh hukumnya. Walaupun berbeda kamar, karena kan kita tahu penyebabnya. Khawatirnya terjadi hal yang buruk. Tapi kalau seandainya memang belum sampai selesai masa iddah, sunnah orang yang bercerai itu serumah. Suami menceraikan istri, saya ceraikan kamu dan dia sepakat bercerai. Maka yang paling baik serumah dulu sampai masa iddah, 3 kali masa suci, dengan harapan mereka bisa rujuk. Karena biar bagaimana rujuk lebih baik, kan gitu ya. Tapi kalau sudah jelas selesai masa iddahnya, maka berpisahlah. Karena yang dikhawatirkan terjadi fitnah di antara mereka. Oh, Ada pertanyaan? Oke, silakan. Ya, Silakan. Ada yang mau bertanya nih? Bismillah Ustaz. Jika sholat witir mau doa kunutnya, tapi nggak hafal Ustaz. Hafalnya itu doa-doa selain itu bisa nggak Ustaz? Misalnya hafal doa-doa yang disebutkan Rasulullah itu atau doa-doa dalam Al-Quran selain doa witir. ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya doa kunut itu ada contoh Rasulnya. Adapun tambahannya bebas. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra seterusnya. Ada doa kunut namanya. Setelah itu kita mau tambah Firli wali walidayya Rabbana atina Rabbana zolamna, boleh-boleh saja, tidak ada masalah ya. Tapi kalau bisa yang namanya doa kunut, ya kunut yang dibaca, bukan doa yang lain. Makanya dihafalin aja supaya kita bisa melaksanakan kunut. Sekarang kalau belum hafal ya jangan berkunut. Maksa ini nantinya Allah akan. Oke, silakan lagi tanya. Iya, silakan. Ustaz, ada kerabat yang bekerja di bank konvensional, kemudian setelah hijrah dia resign dari bank tersebut. Nah, waktu resign itu kan pasti dapat uang pesangon ya Ustaz. Nah, apakah uang pesangon ini juga menjadi haram? Harus ada yang berdoa Ustaz yang bukan disedekahkan tapi dijadikan infrastruktur, atau masih boleh disedekahkan? Ayo Bu, kalau memang dulu dia dapat dia kerja karena bukan ilmu, artinya dia belum tahu tentang hukumnya, maka ketika dia resign, halal apa yang dia dapatkan ya, karena masih bagian dari kejahilan dia di masa lalu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun menjauhkannya mulia, syubhat ya. Tapi kalau memang dulu dia memang tidak tahu, maka gugur hukum dengan apa yang dia dapatkan. Boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Memang Pak Ustadz yang bertanya. Ada hadiah. Mau bertanya atau ditanya? Kayaknya semuanya udah siap ditanya nih Ustaz. Siap. Siap Ustaz. Ada hadiah Ustaz. Masih banyak hadiah Ustaz.
Boleh pertanyaan nih? Boleh. Siap. Oke, kita bahas pertanyaan-pertanyaan bagus yang disampaikan dari pagi tadi ya. Yang pertama, ini kita belajar saat sekarang ini dalam rangka memahami 3 hal yang ada dalam ibadah kita. Apa ketiga hal tersebut? Apa yang kita pelajari dari pagi tadi dalam rangka memahami 3 hal? 3 hal yang ada dalam agama. Apa ketiga hal tersebut? Angkat tangan, yang bisa siapa? Angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Salah dapat roti bakar, nah itu tuh belakang tuh. Itu udah duluan tuh. Kalau salah dapat roti bakar nggak apa-apa. Dibakarin sama Kiki. Cinta, takut, dan harap. Iya Zat, jawabannya itu Zat. Apa tuh? Cinta, harap, dan takut. Ya betul sekali. Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, ternyata untuk mendapatkan cinta, takut dan harap ini harus ada proses. Kalau diumpamakan cinta itu seperti buah yang dipetik, tentu ada proses memilih bibit dan menanamnya. Tolong dong jelaskan proses cinta dalam Islam. Oh, Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kenal dulu Ustaz, dan harus berilmu dan harus yakin. Iya. Sekali lagi bro. Harus kenal dulu, terus harus berilmu dan harus yakin. Aduh, kurang lengkap bro. Ya, silakan. Maksudnya sih udah oke, udah paham nih. Ayo dong, paham. Ayo. Kalau memang cinta diumpamakan buah yang dipetik, tentu ada proses di dalam menumbuhkan dari memilih bibit, menanam dan lain-lain. Tolong mau jelaskan proses cinta. Ilmu, kenal, dan yakin dan ikhlas. Kenal, yakin dan ikhlas. Agak kurang nih sebenarnya. Enggak dong. Kenal dulu, kemudian ilmu, jujur, baru muncul cinta. Dari Kenal, ilmu, jujur, baru muncul cinta. ya masih belum tepat ya, belum tepatnya. Yang disampaikan bukan ini dari soalnya. Mengenali dengan ilmu, lalu yakin, setelah itu jujur, ikhlas, baru timbul cinta. Iya, lebih tepat lah. Oke, itu boleh. Laki nggak ada yang berusaha untuk coba mana? Nggak apa-apa, sudah laki coba. Tuh coba. Bismillah. Berilmu dulu dengan penglihatan, dan berkeyakinan, terus ikhlas dan cinta. Ilmu, yakin, ikhlas. Cinta itu kan buahnya. Prosesnya apa? Catatan apa? Ya, satu lagi. Harus kenal dengan Allah, kenal dengan berilmu. Karena tanpa berilmu kita nggak bisa ada keyakinan, Nah, dan akan mendatangkan cinta. Karena keyakinan itu menjadikan kita ikhlas beribadah. iya. Iya udah ya benar ya. Misalnya Benar semua, Zat. Kasih bembeng aja Mas. sebenarnya gini, Ustaz sampaikan sedikit diulang ya, bahwa kalau cinta diumpamakan buah yang dipetik, prosesnya itu ilmu. Ilmu itu artinya mengenal.
bukan mengenal ilmu, bukan ilmu yang mengenal. Ilmu yakin, ikhlas dan jujur, baru bicara cinta. Dan ternyata cinta yang sejati itu akan menghasilkan dua perkara. Apa dua perkara tersebut dan tolong artikan. Nah ini bisa duluan angkat. Ikhtiar, yaitu totalitas dalam mencintai dalam kelakuan yang lisan, sama kobul, yaitu dalam ucapan. Jadi, kiri. Nah, Ikhtiar dan kobul. Ikhtiar itu totalitas dalam mencintai, yaitu dalam kelakuan yang lisan, kalau kobul dalam ucapan. cakep nih, pas nih. ini apa nih? Bagus, Pak. Saya yakin kalau dia suruh jawab dari pertama jenjang cinta dia paham coba. Nah, Coba deh, ada proses empat penyebab cinta coba tadi. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru akhirnya bicara cinta. Pas, oke, kalau layak dibilangkan dia. Iya, Pak. Lanjut, Sat. Pertanyaan berikutnya. Tadi, ya, oke. Kita akan tahu bahwa ternyata setelah kita memahami ada proses dalam cinta dan dampak cinta dalam kehidupan, mulailah ulama menggiring kita untuk paham, untuk mendapatkan cinta, takut dan harap. Ada beberapa proses. Salah satunya adalah mengikhlaskan agamanya untuk yang saya tanya, apa alasan kita mengikhlaskan agamanya untuk Allah? Apa alasannya kita mengikhlaskan agamanya untuk Allah? Alasannya apa? Kan kita boleh aja beragama buat yang lain dong. Ya, Uji mau coba lagi Uji. Terjemahkan ikhlas kemudian berikan alasan. Bismillah. Karena Allah tidak menolong orang yang berbuat syirik, Ustaz. Nanti bisa jelaskan sedikit ya. Udah betul butuh penjelasan. Tuh. Kenapa Allah nggak tolong orang yang berbuat syirik? Karena kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah, Ustaz. Ya, tadi. Saya itu dijelaskan ya. Ternyata memang kita tidak boleh berbuat syirik karena Allah tidak mungkin mencukupi orang yang berbuat syirik. Justru ikhlas itu adalah lawan dari syirik itu sendiri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Oke. Tayyib, betul sekali jawabannya. Gitu. Kemudian yang berikutnya kata ulama, kalau seandainya memang untuk mendapatkan cinta, takut dan harap itu butuh contoh. Dan dalam Islam itu tidak ada ragam kebenaran, karena kebenaran cuma satu. Kebenaran cuma satu, dan itu adalah Islam. Tolong dong jelaskan kenapa musuh Islam yang menjadi sesuatu yang benar bukan yang lain. Apa alasan Islam yang menjadi solusi bukan yang lain? Oh, saya sampaikan dari panjang lebar tentang Islam. Iya, silakan. Ya, Bismillah. Jadi kenapa Islam apa sih tadi? Jadi kenapa Islam agama yang benar? Karena nantinya yang pertama kalau kita bersandar atau kita tidak menjadikan Islam sebagai kita menganggap Islam bukan agama yang benar, itu nanti kita akan jatuh ke dalam neraka dan nantinya pun akan dibuktikan di hari kiamat bahwa yang benar itu adalah menyembah Allah dan dengan aturan agama Islam. Barakallah. Ya secara umum oke lah. Ada perempuan berani jawab kenapa musuh Islam yang sebagai solusi? Simpel sebenarnya jawabannya, karena Islam ajarkan semuanya, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan, betul?
Simple kok bahasanya. Makanya kalau dibilang Islam is way of life itu betul sekali. Pola hidup yang benar. Ya tadi saya sudah contohkan sampai kita bicara virus dari mulai HIV, lepra, corona, apa aja. Nabi sudah kasar dari 14 abad yang lalu. Konsumsi habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Agama lain nggak ada. Kenapa sih orang Islam nggak proklamirkan ini kemana-mana? Kenapa? Karena iman kita kurang sama Rasul. Kita malah nunggu formula dari orang-orang asing. Lalu Islam sudah ajarkan kok. Kenapa kita nggak iklankan ini? Kenapa mesti tunggu tukang jamu dulu dengan pasukannya gitu loh? Ya bukan berarti nggak boleh mengkonsumsi jamu, itu sehat, badan bagus. Kan yang tertular penyakit yang lemah kan. Cuma yang menolak penyakit secara umum kan habatus sauda. Cuma Islam yang ajarkan itu. Islam ajarkan kita cuci tangan mau makan, cuci tangan setelah makan, mau tidur berwudu, betul? Bahkan Nabi kalau masuk ke rumah dalam kondisi sudah berwudu, sudah sikat gigi, Rasul. Kata Aisyah, Nabi kalau masuk ke rumah dalam kondisi bersih dan wangi. Kita malah kecil ke rumah, betul? Keluar lalu rapi, kita bolak-balik deh semuanya. Karena kita nggak ikuti pola hidup Rasul. Menyembelih, heran diajarin motong tuh diajarin, tenangkan hewan, tajamkan pisau. Malah kita nggak pada mau belajar, semuanya online. Saya cek lapangan langsung, demi Allah banyak tukang jagal yang nggak sholat, baca Bismillah cuma nggak sah. Mau bilang apa? Akhirnya daging hewan yang dipotong nggak cara Islam yang ada penyakit. Dan itu terjadi sekarang. Ya, yang terjadi itu sekarang banyak penyakit di mana-mana karena kita nggak memperhatikan cara penyembelihannya. Buat apa Nabi sampai ngajarin cara motong kalau kita nggak nyontoh beliau? Cuma ada di Islam, betul? Baik, balas. Ya. Insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan manfaatnya di sesi yang kedua ini. Ini mumpung di alam yang indah, jadi ulil albab. Allahumma shayban nabiyan, ujian bawa manfaat. Berdoa nih, mustajab doa. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita Indonesia tercinta nih, agar jaga dari fitnah-fitnah yang tak kundur dan selesai ini. Ya, kemudian doakan juga para pemimpin kita agar diberikan hidayah nih semuanya, supaya takut dengan azab Allah, sehingga akan teredamlah keburukan yang banyak ini. Wallahu a'lam bishawab. Yuk manfaatkan alam ini kebersamaan dengan keluarga. Mudah-mudahan keluarga di sini kita makin dekat dengan keluarga kita, insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas sesinya yang sangat bermanfaat. Jazakallahu khair. Kita break dulu. Nanti jam 15.30 kita akan masuk ke sesi berikut bersama Ustaz Haryanto, insyaallah. Silakan bagi yang mau makan atau minum. Nyimpen